Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya diingatkan akan bagaimana peran dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Ya, memang dia tidak melayani di gereja sebagai pendeta, sebagai diaken, tetapi dia sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang karyawan atau seorang manajer atau bahkan seorang pemilik perusahaan atau kepala kantor atau kepala dinas atau dia seorang pejabat. Bagaimana sikap yang seharusnya bagi saudara yang dipercayakan oleh Allah untuk melayani sepenuhnya di marketplace, di tempat di mana saudara bekerja. Kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 merupakan satu nasihat, satu arahan yang mana ketika kita menghidupinya, maka kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai dengan efektif oleh Tuhan, oleh Roh Kudus di marketplace. Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dikatakan, segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita katakan dan lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan satu nasihat yang sangat terbaik bagi kita, bahwa sekalipun kita bukan sebagai pendeta, kita bekerja di marketplace, tetapi segala sesuatu, baik yang kita katakan, yang kita ucapkan, kita harus letakkan itu, didasarkan itu, di dasar kebenaran firman Allah. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Artinya, ketika saudara bekerja, ketika mungkin saudara menggunakan kalkulator, ya, sebagai seorang kasir, bendahara, ketika saudara sedang membuat perencanaan, ketika saudara sedang berdagang, atau ketika saudara mendapatkan tugas untuk membeli sesuatu, untuk mengikuti lelang, atau ketika saudara dipercayakan untuk membeli aset atau mencari kantor yang baru, pabrik yang baru, mari kita lakukan semua itu berdasarkan firman Allah dengan motivasi yang benar. Dan mari kita lakukan semua itu bukan seperti untuk manusia, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Akibatnya, kalau hal ini yang ada dalam hati kita, maka pasti kita akan memberikan yang terbaik. Karena kalau kita lakukan ini untuk manusia, pasti kita akan melakukan ini hanya di hadapan Dia. Tetapi kalau kita lakukan ini untuk Tuhan, maka sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memberi perintah, tapi karena kita melakukan ini untuk Tuhan Yesus, karena Dia sudah terlalu baik dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk Dia. Maka digenapi juga firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kembali kepada kitab Kolose pasal yang ketiga, bagaimana agar supaya kita bisa melakukan segala sesuatu, mengatakan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus atau untuk Tuhan Yesus. Tentu yang pertama-tama dalam ayat yang ke-12, kita harus memiliki karakter yang seperti Tuhan Yesus. Berbicara soal buah roh, kemurahan, kelemah lembutan, kita juga harus mengampuni satu dengan yang lain. Di tempat di mana kita bekerja, karakter Kristus harus nyata. Kita harus terkenal sebagai umat Tuhan yang mengampuni, yang mengasihi, yang mendamaikan satu dengan yang lain. Kemudian kita diajarkan juga bagaimana semua yang kita lakukan ini, semua yang kita jalankan ini harus didasarkan dengan kasih. Kasih itu harus menjadi dasar yang harus mengikat segala sesuatu yang kita lakukan. Segala hubungan yang ada yang kita bangun harus didasarkan dengan kasih. Tanpa kasih, sia-sia segala sesuatu yang kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga memperingatkan kita. Tanpa kasih, maka semua yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Kemudian selanjutnya dikatakan, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan didasarkan dengan kasih, maka damai sejahtera itu harus memerintah dalam hati kita.
kemudian perkataan Kristus itu harus diam di dalam diri kita. Sehingga saya percaya karakter, kasih, kemudian damai sejahtera, kemudian firman Allah yang berdiam dalam diri kita, itu akan memampukan kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, hamba Tuhan yang akan mempermuliakan Tuhan di marketplace, di tempat di mana Tuhan tempatkan saya dan saudara. Sehingga sebagaimana dia memakai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka di marketplace. Demikian juga yang akan dia lakukan untuk saudara yang melakukan kebenaran ini di marketplace. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.